Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi waftah abwaab rahmatik manshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بحلمي وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di mana pada malam ini rutinitas malam Jumat usbu'iyah dihadiri bersama, dicintai bersama. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan keberkahan pada malam ini. Mudah-mudahan yang hadir diangkat darajatnya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diperbanyak rezekinya oleh Allah, bisa sampai Mekah, Madinah, Haji Baitul Haram. Dan kita doakan Said Ahmad yang akan menempuh pendidikan besok, kita doakan supaya diberi keselamatan oleh Allah, diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai cita-cita. Mudah-mudahan jadikan ulama amilin, khashi'in, mutawaddiin, mukhlisin. Dan mudah-mudahan diberikan barakah zahiran wa batinan oleh Allah Ta'ala. Hadir pula pengacara kita Bapak Haris Sarjana Hukum yang selalu di garda terdepan setiap permasalahan Majlis Ta'lim Al-Fatah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Demikian juga bersama dengan kami juga Bang Rijal, Bapak Fairi, demikian juga Bapak Kampung dan juga hadrah yang lainnya, para tuan guru, para ustadz, para kiai yang hadir pada malam ini, kameramen kita semuanya, mudah-mudahan diberikan barakah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya akan menjelaskan tentang tariqahnya Sada Ala Ba'alwi. Perlu diketahui, tariqahnya Sada Ala Ba'alwi ini tariqatul Imam Al-Kubra. La yaqdiru ahadun an sulukiha in aradaha falyulki yadahu fi yadina wa nahnu nuwassilhu, kata Imam Al-Haddad. Kita punya tariqahnya Sada Ala Ba'alwi ini adalah tariqah yang terkemuka. Tidak semua orang bisa berjalan di dalamnya. Jikalau kalian menginginkannya, maka berbaitlah kepada kami. Aku akan sampaikan kalian kepada Allah. Aku akan sampaikan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan Sada Ala Ba'alwi ini hampir mayoritas bermadhab Imam Syafi'i. Lalu apakah ada perbedaan antara Bani Alawi, antara Ba'alwi dengan Alawiyin? Sebagian ahli lughah menerangkan Alawiyin itu disandarkan untuk anak turunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Duriyat dipanggil juga Alawiyin.
Adapun makna Bani Alawi atau Ba'alwi itu bernasab kepada Imam Alwi bin Ubaidillah ibn Ahmad Muhajir ibn Isa Naqib. Dinamakan Isa Naqib di sini adalah pemimpin para habaib yang ada di Irak, Basrah dahulunya, di mana dahulunya tinggal di Basrah di Irak di dalam pelindungan Daulah Abbasiyah. Keadaan Basrah pada waktu itu makmur. Keadaan Basrah pada waktu itu sangat luar biasa. Kemudian datanglah segerombolan pemberontak Gharamitah ke Basrah. Keadaan Basrah pada waktu itu kacau. Tidak lama kemudian, tepatnya di tahun 317, Imam Ahmad Muhajir. Muhajir itu kata lain dari hijrah. Pertama, beliau berhijrah menuju Hijaz, Mekah dan Madinah. Beliau sempat, Imam Ahmad Muhajir dengan 70 rombongannya tinggal di Madinatul Munawwarah setahun, kemudian bergerak ke Mekah, kemudian bergerak ke Yaman, sempat tinggal di Hajrain, kemudian menetap di Yaman. Jelas tidak? Jelas tidak? Di Yaman itu Sayyidil Imam Ahmad Muhajir ilallah Ibn Isa Ibn Muhammad Ibn Ali Uraidi Ibn Ja'far Sadiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zain Al-Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib tinggal berada di Yaman. Kemudian beliau itu mempunyai anak 4. Yang pertama Ali, yang kedua Ubaidillah atau Abdullah ditasghirkan menjadi Ubaidillah. Yang ketiga Husain, yang keempat Muhammad. Dari Imam Ubaidillah itu sendiri mempunyai anak Alwi. Di sini yang dikenal thariqah Sada ala Ba'alwi. Ba'alwi bernasab kepada Alwi bin Ubaidillah. Dari Sayyidina Imam Alwi bin Ubaidillah ini mempunyai anak 3. Basri, yang kedua Jadid, ya. Dari anak Ubaidillah ini yang ketiga Alwi. Nah, dari keturunan Sada ala Ba'alwi ini pecahannya banyak. Masuk di situ Al-Habsyi, masuk di situ bin Syekh Abu Bakar bin Salim, masuk di situ As-Sugar, masuk di situ Al-Jufri, masuk di situ Al-Hamid, banyak sekali di dalamnya. Kemudian kelompok-kelompok ini dinamakan Alawiyun. Ya,
Kelompok-kelompok ini dijuluki Bani Alawi, Sada ala Ba'alwi. Ini ya perbedaan yang saya katakan tadi antara Alawiyun dan ala Ba'alwi. Kalau Alawiyun itu sebagian menerangkan dinisbahkan untuk semua keturunan Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang menerangkan Alawiyun itu masuk kepada Imam Alwi bin Ubaidillah. Ya. Lalu bagaimana Habib? Apakah mereka ini ada di zaman Imam Syafi'i, ada di zaman Imam Abi Hanifah? Begini, jarak antara Imam Nawawi dengan Imam Alwi bin Ubaidillah itu 200 tahun lebih. Memang apa yang saya ucapkan pada waktu acara haul itu perlu direvisi ulang. Perlu direvisi ulang. Kesalahan itu adalah kesalahan tidak sengaja. Karena pelajaran ini sudah kita ajarkan, sudah kita sebarkan setahun yang lalu. Demikian juga di dalam tausiah sajian hati, pelajaran-pelajaran ini telah kita terangkan. Sekali lagi, yang diucapkan pada waktu itu a'immah dari a'immatul arba'ah, baik itu Hanafiyah, baik itu Malikiyah, baik itu Syafi'iyah, baik itu Hambaliyah, yang dimaksud dalam tausiah itu tidak ada yang ingkar terhadap keturunan Alawiyin, bukan Alwi bin Ubaidillah. Nah, ini revisi yang perlu direvisi ulang, kesalahan yang tidak disengaja yang harus dibenarkan. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Karena jaraknya jauh, memang jaraknya jauh, benar. Sekali lagi, revisi yang tidak disengaja, kesalahan yang tidak disengaja akibat sabab keterlisan yang perlu dijelaskan dengan argumentasi yang benar. Tapi kalau kita lihat dalam bagaimanakah sejarah dari sejarahnya para imam, kalau kita lihat bagaimana Imam Abi Hanifah itu adalah orang yang paling cinta terhadap durian. Dulu itu tidak ada kata-kata Habib, itu tidak ada. Dahulu itu tidak ada kata-kata syarif, itu tidak ada. Dahulu itu tidak ada dan kata-kata yang namanya kata-kata sayyid itu tidak ada. Untuk keturunan dari keturunan dzurriyyah Nabi itu dulu dipanggil imam. Seperti Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Imam Hasan, Imam Husain, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Ali Muraidi, sampai yang lainnya. Kemudian anak cucu Rasulullah ini menyebar di muka bumi ini. Ada yang di Basrah, Irak, ada yang ada di Syria, ada yang ada di Yaman. Yang di Basrah, Irak itu dikenal dengan nama Syarif. Jadi kalau keturunan Nabi itu ya di Irak sana dipanggil Syarif. Makanya Isa di sini ya, Imam Isa Nabi, pemimpin kaum Syarif yang ada di Basrah, Irak. Dari situ dikatakan Isa Nabi. Kalau kita lihat di Hijaz, di Mekah dan di Madinah, sampai sekarang keturunan Nabi yang ada di sana itu kebanyakan tidak dipanggil Habib, akan tetapi dipanggil Sayyid. Dipanggil Sayyid. Salah satunya guru besar kita Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ya, dan juga Sayyid Habib, Sayyid Muhammad, Sayyid Habib Muhammad, Sayyid Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumi dan yang lainnya.
kemudian di Hadramaut ini ada muncul kata-kata Habib yang diambil dari kata hub, yang dicintai. Sekitar 500 tahun dahulunya di situ itu dengan panggilan Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, panggilan Syekh ini dahulunya dinisbahkan untuk zuriat, sebagian seperti itu. Sebagian pula dinisbahkan untuk para guru. Kalau kita lihat dalam tarikh, bagaimanakah Imam Abi Hanifah Nu'man bin Thabit, yang beliau ini lahirnya tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah. Persis meninggalnya Abi Hanifah, lahirnya Imam Syafi'i. Bagaimanakah Imam Abi Hanifah kecintaannya kepada dzurriyyah? Tidak pernah ingkar terhadap dzurriyyah, bahkan beliau Imam Abi Hanifah sendiri sempat mendapati 6 sahabat Nabi dan berguru kepada sahabat Nabi. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Beliau juga pernah berguru kepada Sayyidil Imam Muhammad Al-Baqir. Beliau juga pernah berguru kepada Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Beliau juga pernah berguru kepada Sayyidil Imam Abdullah bin Hasan Muthanna Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib, dan banyak lagi para habaib dzurriyyah yang menjadi guru spiritual dari gurunya Imam Abi Hanifah pada waktu itu. Bagaimanakah Imam Abi Hanifah menunjukkan kecintaan kepada dzurriyyah, di mana pada waktu itu Imam Abi Hanifah dari cintanya kepada dzurriyyah yang dituduh sebagai pemberontak, Imam Abi Hanifah tetap menunjukkan kecintaannya sampai-sampai Imam Abi Hanifah ditangkap dan dipenjaranya. Tapi kecintaan Abi Hanifah kepada dzurriyyah itu pun tidak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan beliau mengerahkan lebih dari 30.000 murid-muridnya untuk belajar kepada Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Begitu rasa takzimnya yang begitu besar dan tidak pernah ingkar terhadap dzurriyyah. Demikian juga kalau kita lihat bagaimanakah Imam Malik, yang beliau lahir ini tahun 93 Hijriah dan beliau meninggal 179. Imam Malik menunjukkan kecintaan yang begitu besar terhadap dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sedikit pun protes terhadap anak cucu Rasulullah. Beliau juga pernah belajar kepada Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, dan para pembesar habaib pada zamannya. Imam Malik berguru kepada mereka. Kemudian datang lagi kalangan Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i lahirnya bertepatan meninggalnya Imam Abi Hanifah tahun 150 Hijriah dan meninggal tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i begitu luar biasanya cintanya terhadap anak cucu Rasulullah, sampai-sampai beliau itu pernah mendapatkan siksaan
Gara-gara beliau itu mendukung, mencintai dan tidak pernah berubah kecintaannya kepada dzurriyyat yang pada waktu itu dituduh sebagai pemberontak. Sampai pada akhirnya Imam Syafi'i dari Shan'ah menuju Basrah, diikat tangan Imam Syafi'i. Kemudian dengan hujahnya, dengan argumentasinya Imam Syafi'i, sampai pada akhirnya Imam Syafi'i dilepaskan. Berkat bantuan juga di situ murid dari Imam Abi Hanifah yang ada pada saat itu. Imam Syafi'i begitu cinta kepada dzurriyyat, sampai-sampai Imam Syafi'i ini kalau mau minta air nyari kepada dzurriyyat supaya dibacakan untuk diminum, dijadikan obat. Imam Syafi'i juga berpesan kalau ia mati, dia memohon agar Sayyidah Nafisah, seorang syarifah yang alimah, wali min auliyaillah, dimohon untuk menyolatin mayit dari Imam Syafi'i, dan itu dilakukan karena itu permintaan dari Imam Syafi'i. Dan perlu diketahui, kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu nasabnya ben sampai ke Rasulullah, itu bohong. Jelas tidak? Jelas tidak? Kalau dikatakan Imam Syafi'i bin Muhammad sampai kepada Rasulullah, itu bohong. Kalau mereka mengatakan ada dalam kitab tolong dibacakan kitab umnya. Kalau Imam Syafi'i masih keturunan Nabi. Kalau dikatakan Imam Syafi'i nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul Manaf, itu benar. Dari kakek Nabi yang bernama Abdul Manaf, di situ memang benar. Imam Syafi'i berkakek juga dengan Abdul Manaf. Kalau kita lihat bagaimanakah nasabnya, Muhammad ibn Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Sekali lagi, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Sekali lagi, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Sedangkan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i ibn Sa'id ibn Abid ibn Abdul Yazid ibn Hisham ibn Abdul Muttalib ibn Abdul Manaf bertemu dengan Nabi di kakek Nabi yang bernama Abdul, bertemu dengan Nabi di kakek Nabi yang bernama Abdul. Kalau dikatakan Imam Syafi'i itu dzurriyyat, cuma tidak mau dikatakan Habib, ini bohong. Ini memutarbalikkan sejarah. Ini bohong, ini memutarbalikkan sejarah. Suruh baca dalam kitab saya ingin dengar. Kalau Imam Syafi'i nasabnya sampai bersambung kepada Nabi Muhammad, kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak. Kalau dikatakan bersambung kakek Nabi dengan kakek Imam Syafi'i yang bernama Abdul Manaf, ya benar. Ya benar, bertemunya di situ. Tapi kalau dikatakan Imam Syafi'i dzurriyyat, Imam Syafi'i itu ben-bennya sampai kepada Rasulullah, kemudian dikatakan tidak mau bahwa dirinya disebut Habib, itu bohong, itu penyimpangan sejarah. Kalau mereka mengatakan ada dalam kitab tolong dibaca kitab nasabnya Imam Syafi'i. Pasti bohong. Saya juga punya kitab Paham tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi ini sejarah harus direvisi ulang. Sebagaimana saya katakan, memang benar kesalahan yang dilakukan pada saat keinginan saya ingin mengucapkan bahwa madzhab al-arba'ah tidak ada satupun yang ingkar terhadap Alawiyin, bukan Alwi bin Ubaidillah, bukan. Maksudnya Alawiyin, panggilan dari keturunan Ali bin Abi Thalib, Alawiyin.
bukan Bani Alawi, bukan. Tapi kesalahan yang tidak disengaja itu malam ini saya akan revisi ulang. Karena sebetulnya pada waktu secara acara hall, saya langsung panggil kameramen untuk merevisi ulang. Tapi Allah Ta'ala menakdirkan lain, kameramen kita sakit. Mungkin dengar kan? Sampai sekarang ada di rumah sakit. Sampai sekarang ada di rumah sakit kameramen kita. Besok sama dokter boleh harus pulang. Ya kita doakan kameramen kita, Bapak Rudi, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Demikian juga kameramen kita yang ada saat ini, mudah-mudahan diberikan berkah, panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini revisi ini supaya tidak menimbulkan fitnah. Satu hari setelah hall, pada waktu itu sudah janjian, tiba-tiba beliau sakit. Tidak lama kemudian beliau masuk ke rumah sakit. Sampai sekarang di rumah sakit. Boleh cek di rumah sakit Jatiroto. Jadi supaya tidak menimbulkan fitnah kepada yang lain, tidak menimbulkan salah faham kepada yang lain, revisi kesalahan yang tidak disengaja ini, karena ini sudah berulang-ulang, setahun yang lalu kita ulang-ulang, dalam tausiah sajian hati kita telah ulang-ulang, wajib dijelaskan kesalahan yang tidak sengaja ini. Jelas tidak? Jelas tidak? Tapi kalau dikatakan Imam Syafi'i keturunannya sampai kepada Nabi, ben sampai kepada Nabi Muhammad bahwa dia tidak mau disebut Habib, ini bohong, ini dusta, ini pemutarbalikan sejarah. Saya tidak sebutkan namanya. Kita mohon supaya dia merevisi ulang ucapannya. Kalau memang benar, baca dalam kitab umnya, tolong dibaca dalam kitab umnya. Imam Syafi'i bin siapa sampai kepada Rasulullah, itu bohong. Saya juga punya kitab Kalau dikatakan Imam Syafi'i bersambung nasabnya kepada Nabi di Abdul Manaf, itu benar. Itu benar. Sebagaimana saya sebutkan tadi itu. Nah ini perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan fitnah. Betul tidak? Betul tidak? Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Jadi memang jauh. Namun kesalahan revisi yang tidak disengaja ini, kesalahan yang tidak disengaja ini harus dibetulkan, harus dijelaskan agar tidak timbul fitnah satu sama yang lain. Kemudian kalau kita lihat bagaimanakah apa tariqahnya Sada ala Ba'alwi, tariqatuna tariqatul Imam Kubra. Kita punya madhab ini, innama huwal kitab was sunnah wa iqtida' bis salafus salih la ghairihi. Berpedoman dengan kitabullah Al-Quran, dengan sunnah, dan mengikuti jejaknya para sesepuh Sada ala Ba'alwi. Dan kebanyakan Sada Ba'alwi ini bermadhab Imam Syafi'i, mengagungkan, tidak merasa dirinya itu ingin pamer. Tidak ada para habaib yang alim-alim ingin pamer, itu tidak ada. Tidak ada. Cuman mereka ini ingin mengagungkan ilmunya, ingin mengagungkan nasabnya. Para habaib tidak ada gila-gila mau disanjung-sanjung, itu tidak ada. Wah, Habib ini katanya nasabnya palsu. Begini, kita ini harus jadi orang cerdas. Rabitoh itu, tolong jangan ada mainan ya. Tolong jangan main, sabar. Rabitoh itu kegunaannya, rabitoh bergerak di dakwah, bergerak di dunia sosial, juga untuk menghimpun warga Indonesia yang berketurunan Arab dari zuriat Nabi Muhammad SAW. Itu ditulis semuanya ada tulisannya. Waktu kita masih pendidikan dahulu di Arab Saudi, benar ada nasab Ubaidillah, ada. Kita tanyakan kepada pakar dari pakar nasab yang ada di Irak, benar Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah, benar ada sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tanyakan kepada Syria, di Syria, kita tanyakan di Mesir. Sampai sekarang ini Syekh Ali Jum'ah,
Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, pada waktu guru besar kita Habib Umar bin Hafid datang ke Mesir, beliau mengatakan, sebentar lagi datang Duryat bin Bani Alawi yang wajib kita hormati, yang wajib kita cintai. Ini Mufti Mesir, Mufti Mesir. Insya Allah mungkin sekarang ada orangnya. Demikian juga yang mensyarahkan kitab hikam. Ini kelas internasional ya. Syekh Profesor Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang baru ini meninggalnya di bom di Mesir, yang mensyarahkan kitab hikam. Bagaimanakah takdimnya terhadap Duryat Bani Alawi? Pada waktu Habib Ali Al-Jufri ngajar, beliau sempat duduk di bawah, jangan guru-guru di sini. Beliau mengatakan, aku ingin mendengarkan dari anak cucu Rasulullah Bani Alawi. Aku ingin duduk, aku ingin mengambil faedah. Tidak guru, guru mesti di sini. Lihat bagaimanakah Syekh Profesor tingkat dunia, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang mempunyai rasa takdim besar terhadap Habib Ali. Habib Ali ini keturunannya Ala Ba'alwi. Perlu diketahui, keturunannya dari Sada Ala Ba'alwi, Al-Jufri, As-Segaf bin Syekh Abu Bakar, Al-Hamid, Al-Habsyi bin Syihab, dan banyak yang lainnya kembali kepada Sada Ala Ba'alwi. Ba'alwi, Alwi bin Ubaidillah Ibn Isa Naqib, Ibn Muhammad, Ibn Ali Uraidi, Ibn Ja'far Sadiq, Ibn Muhammad Al-Baqir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali Ibn Abi Talib. Bagaimanakah takdimnya mereka? Apakah mereka tidak tahu sejarah? Tahu. Sejarah tahu. Mereka ahli sejarah. Mereka adalah orang yang ahli dalam mengetahui sejarah nasab. Nah, ini perlu diberikan pemahaman. Kalau kita lihat bagaimanakah yang ada di Indonesia, tokoh ulama, waliullah, karismatik, Syekh Mbah Maimun, bagaimanakah cintanya terhadap Duryat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis kalau ada dengar ceritanya tentang Duryat. Kalau kita lihat bagaimanakah tokoh nasional, tokoh yang sangat luar biasa, Kiai Hamid, Kiai Holil Bangkalan, Kiai Mino, Kiai Hasan Ginggung, Kiai Ahmad Siddiq, semuanya orang pencinta Duryat. Di Kalimantan, ulama karismatik, wali min uliyaillah, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, pecinta habaib, tidak ada satupun dan tidak pernah mengucapkan Alwi bin Ubaidillah bukan anak cucu Rasulullah. Imam Ghazali, pengarang kitab yang sangat luar biasa, beliau itu kalau kita lihat dalam sejarahnya, Imam Ghazali di tahun 450 Hijriah, Imam Ubaidillah 410, masih mendapatin imam di zaman Imam Ubaidillah walaupun berbeda tempat. Karangan kitabnya Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, karangan kitabnya begitu banyak. Imam Ghazali tidak ada satupun ingkar dengan nasabnya Alwi bin Ubaidillah. Kalau kita tarik lagi kepada Imam Nawawi, siapakah Imam Nawawi di sini? Yang beliau ini wafatnya tahun 676 Hijriah. Ya lagi 676 Hijriah, 200 tahun lebih.
masanya setelah Imam Alwi bin Ubaidillah. Karangan kitabnya Imam Nawawi ini sampai 100 lebih. Tidak ada satupun ingkar terhadap keturunan Alwi bin Ubaidillah. Jelas tidak? Tidak ada satupun dari kitab-kitabnya Imam Nawawi atau ceramah-ceramahnya Imam Nawawi mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu bukan anak cucu Rasulullah. Tidak ada. Karena mereka tahu ansab ini benar. Imam Rafi'i, nah ini Imam Nawawi, Imam Rafi'i ini kembali kepada ijtihadul madhab. Ijtihadul mutlak itu kembali kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Mereka pecinta duriyat kaum Alawiyin. Alawiyin itu sekali lagi dinisbahkan kepada anak cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walaupun terakhir-terakhir dikatakan bahwa nasabnya kepada Alwi bin Ubaidillah, tapi yang tersohor Alawiyin itu adalah dijulukan dari anak cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, baik dari pihak Sayyidina Hasan atau dari pihak Sayyidina Husain, itu dijulukin Alawiyin. Walaupun hakikatnya sebagian menerangkan Alawiyin di sini masuknya kepada Alwi bin Ubaidillah. Sekali lagi, kalau kita lihat bagaimana Imam Nawawi jaraknya 200 tahun lebih, tidak ada satupun dari ucapannya menghina Alwi bin Ubaidillah, tidak ada satupun. Demikian juga Imam Rafi'i yang karangannya kurang lebih 115 kitab, tidak ada satupun penghinaan terhadap Imam Alwi bin Ubaidillah. Ta'zimnya luar biasa. Walaupun jaraknya di situ 100 tahun lebih. Lebih tua Imam Rafi'i. Kalau kita lihat bagaimana ke Imam Subki, kalau kita lihat bagaimana ke Imam Mu'ti, kalau kita lihat bagaimana ke imam-imam dari madhab Imam Syafi'i, tidak ada satupun yang dapat mengingkari nasabnya Alwi bin Ubaidillah kecuali mereka kelompok orang-orang Wahabi. Hati-hati. Kelompok Wahabi, hati-hati. Kelompok Wahabi ini tidak ada jasa dalam Islam, tidak ada. Coba tunjukkan satu saja, sekali lagi. Dari kelompok Wahabi, satu saja jasanya terhadap Islam, satu saja. Tunjukkan sekarang. Tidak ada. Sampai sekarang saudara kita yang ada di Palestina, 1 rupiah pun orang Wahabi tidak membantu ke sana, malah membantu kepada yang lain. Itu sudah dikenal. Saudara-saudara kita ini di Palestina, 1 rupiah pun tidak dibantu oleh Wahabi, tidak ada jasa sedikit pun. Maka dari itu saya anjurkan para santri semuanya, hati-hati, hati-hati dengan pengikut Wahabi. Mereka adalah pembenci duriyat. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka terhadap duriyat Nabi. Hati-hati, kita ikutin ajaran dari ajaran para guru kita yang telah diajarkan oleh Mbah Hashim Asy'ari, yang telah diajarkan oleh Kiai Haji Mbah Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang diajarkan oleh para guru kita, Kiai Holil Bangkalan yang ada di Madura, Kiai Alawi. Demikian juga tokoh karismatik Kalimantan, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, ikutin ajaran-ajaran mereka. Kiai Hamid, Kiai Hasan Ginggung, Kiai Hanan, Kiai Hunain, Kiai Suhri, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Abdullah Syafi'i, ikutin ajaran-ajaran mereka. InsyaAllah selamat di dunia, selamat di alam akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan menumbuhkan kesadaran kepada diri kita semuanya. Dan faedah pertama untuk diri saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.